Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Hari ini di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur akan digelar deklarasi pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ini adalah situasi terkini di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, saudara. Muhaimin Iskandar, seperti yang terlihat dalam gambar, sudah hadir memasuki area Hotel Majapahit, tempat diadakannya acara deklarasi bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden. Ini situasi terkini di lokasi acara deklarasi bakal calon presiden Anies Baswedan dan bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan digelar pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saat ini suasana di lokasi acara tempat diadakannya deklarasi sudah mulai didatangi oleh para kader dan juga simpatisan. Di panggung terlihat visual atau gambar yang bertuliskan deklarasi Capres dan Cawapres 2024. Untuk mengetahui situasi terkini di lokasi acara, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Wahid Mukaidori, di lokasi acara. Jurnalis senior Kompas TV, Wahid Mukaidori. Selamat siang, Wahid. Seperti apa kondisi jelang deklarasi Bacapres dan Bacawapres Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar? Seperti apa rangkaian acaranya hari ini, Wahid? Baik, Mercy. Saat ini saya berada di lobi Hotel Majapahit Jalan Tunjungan, Surabaya, menjelang pelaksanaan deklarasi pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Mulai berdatangan para simpatisan dan para kader kedua partai ini yang memang akan digelar pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat ini, dan nanti akan dirangkai dengan beberapa sambutan, antara lain sambutan dari Muhaimin Iskandar, kemudian Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, kemudian bakal calon Presiden Anies Baswedan, dan ditutup dengan berbagai dialog. Tidak banyak peserta yang berada di dalam karena acara memang masih akan berlangsung, dan nanti diperkirakan acara ini akan dimulai setelah pukul 14.00. Tadi saya sempat berbicara dengan Sekretaris Dewan Suro DPP PKB, Maman Imanul Haq, bahwa acara ini memang sengaja dirangkai pada hari ini di hotel yang bersejarah di Surabaya. Hotel di mana pejuang-pejuang kemerdekaan pada waktu itu merobek bendera penjajah untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Diharapkan dengan tempat yang bersejarah ini memberi semangat, memberi motivasi kepada bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden. Kemudian kenapa diambil pada hari Sabtu? Karena pada hari Sabtu ini kebetulan bertepatan pada usia 1 tahun 19 bulan PKB mendeklarasikan dengan Prabowo, dan hari ini usia ini adalah hari di mana PKB memutuskan untuk keluar dari koalisi kebangsaan dan
Prabowo sekarang namanya berubah menjadi Indonesia Maju. Maman mengatakan bahwa pada hari ini adalah sebenarnya bukan deklarasi sebenarnya, tapi lebih kepada jawaban DPP PKB atas pinangan yang dilakukan oleh Nasdem. Oleh karena itu dalam rapat penentuan tim yang kemarin dilakukan di Surabaya sebenarnya tidak ada kata deklarasi, tapi okelah menurut Pak Maman bahwa ini sekalian untuk mendeklar bahwa Muhaimin Iskandar sudah punya pasangan sebagai calon wakil presiden dengan calon presiden Anies Baswedan. Jadi hari ini sebenarnya yang punya hajat adalah DPP PKB, kemudian mengundang Partai Nasdem untuk memberikan jawaban atas pinangan yang dilakukan oleh Nasdem. Oleh karena itu pada hari ini akan ada jawaban itu sekaligus mendeklarasikan tentang apa pasangan yang akan dilakukan pada sore hari ini. Saat ini saya sudah berada dengan Pak Hanif Dzakiri. Pak Hanif, Wakil Ketua Umum PKB, selamat siang Pak. Selamat siang Mas. Persiapannya Pak Anies, Pak? Ya, alhamdulillah persiapannya ini berjalan lancar. Teman-teman dari Nasdem sudah berada di Surabaya juga. Terus kemudian teman-teman dari PKB sudah, sejumlah kiai dan tentu saja teman-teman DPW PKB, dan intinya sudah siap lah hari ini. Saya tadi sempat bicara dengan Sekretaris Dewan Suro, Pak Maman. Mas, ini sebenarnya bukan acara deklarasi ini acara jawaban atas pinangan Nasdem kepada PKB. Sehingga kata Pak Maman, tapi sekalian aja lah, nggak apa-apa pakai kata ada deklarasi. Ya kan memang ini hari ini niatnya memang deklarasi Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden dan Gus Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden yang dilakukan oleh Nasdem dan PKB. Berarti nanti akan ada deklarasi lanjutan atau deklarasi kedua yang dilakukan oleh kedua partai atau oleh partai koalisi perubahan. Ya itu kalau dinamikanya ke depan nanti kita lihat lagi, tapi yang pasti hari ini PKB dan Nasdem mendeklarasikan pasangan Pak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin sebagai calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Sudah mantap ini PKB, jaringan di bawah, kemudian dengan seluruh konstituen yang ada untuk melakukan upaya ke depan ini. Insya Allah PKB sampai pada keputusan hari ini kan sudah melalui satu proses yang panjang. Kita juga melakukan seluruh mekanisme yang ada di partai, kita konsultasi dengan para kiai, kita juga berkonsultasi dengan stakeholder PKB di berbagai daerah, dan insya Allah ini akan menjadi keputusan yang baik, dan tentu kita mohon doa dan restu dari seluruh rakyat Indonesia, mudah-mudahan ini menjadi pasangan yang bisa sukses dan manfaat berkah untuk Indonesia ke depan, untuk semua kalangan tanpa kecuali, Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, insya Allah aman. Pak Hanif, ini kan jawaban atas PKB atas pinangannya Nasdem. Bagaimana dengan PKS? PKS saya belum mendengar kabarnya hari ini, nanti kita tunggu saja. Tapi saya memang dapat informasi bahwa teman-teman PKS intinya sudah memberikan ucapan selamat kepada deklarasi Pak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin hari ini. Tapi sebenarnya diundang PKS ya? Saya dengar Ketua Umumnya tidak hadir. Oh ya, kalau soal itu ya pasti. Cuma perkembangan terbarunya saya belum tahu. Ini dinamika kayak gini kan biasa terjadi di detik-detik terakhir kan. Tapi memang PKB selama ini belum komunikasi dengan PKS terkait ini. Terkait ini tentu sudah dong, tentu sudah. Karena yang meminang PKB adalah Nasdem. Bukan yang meminang PKB kan sebenarnya kan Nasdem, bukan koalisi perubahan gitu. Barangkali nanti ada komunikasi lebih lanjut dengan PKS. Nanti hal-hal lainnya kita lakukan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya kan, dan sebaik-baiknya kan gitu. Intinya kita terus membangun komunikasi politik baik dengan teman-teman PKS maupun dengan teman-teman partai yang lain. Karena kita berharap kompetisi ke depan ini bisa kompetisi yang memang baik lah untuk semua. Jadi kalau istilahnya itu bersaing untuk bersanding, kompetisi untuk kolaborasi kira-kira gitu. Ternyata kemarin itu juga ada pemberitahuan begini, hari ini adalah 1 tahun 19 hari kita bercerai dengan koalisi yang lama. Sehingga ini harus ditandai pada hari ini di hotel yang bersejarah, betul? Ya kalau soal bercerai atau tidak bercerai, saya itu paling malas kan komentar soal itu. Jadi ya biarlah itu menjadi bagian dari sejarah, biarlah itu menjadi bagian dari dinamika proses politik yang ada. Yang penting hari ini PKB bersama Nasdem sudah bersepakat mendeklarasikan Pak Anies Baswedan
sebagai calon presiden dan Gus Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden. Nah, selebihnya nanti kita proses di hari-hari berikutnya. Yang paling dekat setelah deklarasi di Surabaya ini apa yang akan dilakukan PKB? Oh, tentu kalau di tingkat internal kita akan sosialisasikan pasca deklarasi ini kepada seluruh jajaran di PKB. Kemudian kita akan melakukan konsolidasi struktural, terus kemudian kita juga akan intensifkan konsolidasi di level kiai-kiai, pendukung-pendukung utama PKB, dan tentunya kepada masyarakat secara umum. Nah, di luar itu tentu saja yang terkait dengan komunikasi politik dengan berbagai pihak terus akan kita jalankan. Hari ini ada konfirmasi dari PKS yang hadir, Pak? Kenapa? Dari PKS yang hadir? Saya belum mendengar ada soal itu, tapi ya mudah-mudahan. Tapi pada intinya kan kita fokus saja pada acara hari ini yang diselenggarakan PKB sama Nasdem. Ya, karena saya mendengar sore ini DPP PKS akan menggelar press release terkait kegiatan ini. Ini meragukan atau memantapkan? Ya, jadi sebenarnya gini, karena mungkin teman-teman juga udah mendengar soal rapat itu, jadi yang kami dapatkan informasinya, yang pertama bahwa teman-teman PKS mengucapkan selamat atas deklarasi yang diselenggarakan hari ini. Kedua, mereka juga mengucapkan selamat, istilahnya mereka nih ya, bahwa PKB kemudian bergabung dengan koalisi koalisi perubahan lah. Ini dalam bahasanya teman-teman PKS. Nah, yang ketiga memang mereka akan merapatkan masalah ini nanti sore rencananya begitu. Mudah-mudahan tidak ada hambatan, atau ada hambatan kira untuk menyatukan PKS dengan PKB dari grassroots misalnya. Ya, kalau buat kita nggak ada soal kan, kita juga pernah berkoalisi kan dulu waktu kita ngusung, kalau nggak salah Pak SBJK, di dalamnya ada teman-teman PKS. Di Pilkada Jawa Tengah dulu, Pilgub, waktu kita ngusung Pak Sudirman Said dan Bu Ida Fauzia, itu juga ada teman-teman PKS. Jadi ya insya Allah nggak ada masalah, apapun yang nanti menjadi keputusan tentu saja kita hormati. Ini cepat sekali loh ini pinangannya ini dari Nasdem kepada PKS. Responnya cepat sekali sampai ada sindiran dari PAN. Wah, ini Pak Muhaimin ini belok tidak pakai sen gitu. Ya itu kalau istilahnya begitu itu yang istilahnya gini. Satu, itu kan jalan Tuhan. Jalan Tuhan. Tapi kalau diistilahkan kita belok pakai sen, jangan ngomong begitulah. Ya kan? Kalau Anda tanya soal hati kami, ya kan? Itu sakitnya di sini loh, kira-kira gitu loh. Jadi jangan begitulah. Tapi ya sudah, yang sudah kalau menurut saya begitu. Tapi anggap saja ini jalan Tuhan, karena kita juga tadinya kita juga tidak terlalu pikirkan lah kira-kira. Tapi Tuhan menunjukkan jalan ke sini, kita bisa bertemu dengan Nasdem, kemudian menyepakati Pak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin, ya insya Allah ya. Ini memang jalan Tuhan, jodoh lah memang begitu, mau apa lagi. Jodoh kita jalani sebaik-baiknya kan gitu. Takdir kita jalani sebaik-baiknya. Ya. Terima kasih Pak Hanif Dakiri, mudah-mudahan lancar. Siap. Saudara, saya baru saja berbincang dengan Pak Hanif Dakiri, Wakil Ketua Umum DPP PKB, tentang persiapan launching deklarasi bakal calon Presiden Anies Baswedan dan bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar di Hotel Mojopahit, Jalan Tunjungan, Surabaya. Saat ini suasana di ballroom Hotel Mojopahit sudah mulai ramai. Sebentar lagi acara akan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian ada beberapa acara selanjutnya seperti sambutan dari Ketua Umum DPP Nasdem Surya Paloh, dilanjutkan dengan sambutan Muhaimin Iskandar selaku bakal calon Wakil Presiden yang sekaligus sore hari ini menjadi tuan rumah atau Sohibul Bait acara deklarasi ini, dan nanti yang ketiga adalah sambutan bakal calon Presiden Anies Baswedan ditutup dengan dialog. Kita ikuti acara deklarasi ini dengan seksama. Saat ini sudah sayup-sayup dari luar gedung ballroom sudah dimulai acara pada siang pada hari ini. Merci. Wahid Mukaidori, jurnalis senior Kompas TV, melaporkan langsung dari Hotel Majapahit, Surabaya. Kita akan kembali lagi dengan Wahid Mukaidori.